Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riki. Oke teman-teman, di video kali ini Tante Riki akan memberikan pengalaman Tante Riki kemarin pernah cabut gigi sisa akar. Bagaimana rasanya, berapa biayanya, dan seperti apa perawatannya? Simak videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke teman-teman, video sebelumnya Tante Riki sudah pernah membuat pengalaman Tante Riki cabut gigi geraham bungsu sebelah kanan bawah. Itu sudah lengkap Tante Riki jelaskan di video itu. Teman-teman bisa klik rekomendasi videonya di atas. Dan di video kali ini Tante Riki akan lagi-lagi memberikan pengalaman kepada teman-teman yang mungkin butuh informasi ini terkait cabut gigi sisa akar. Jika ada pertanyaan kenapa nggak cabut gigi di dokter gigi saja, Tante Riki jawab sudah 2 kali udah keropos, jadi giginya itu tinggal sisa akar dan dia sudah datar dengan gusi. Jadi dokter gigi sudah tidak bisa melakukan pencabutan. Akhirnya Tante Riki disarankan untuk ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Kebetulan Tante Riki menggunakan asuransi dan harus meminta surat rujukan terlebih dahulu ke dokter gigi klinik yang bekerja sama ataupun rekanan dengan asuransi tersebut. Tapi sebelum kita datang ke rumah sakit, di masa pandemi seperti ini kita harus mendaftar online. Jadi sudah memfasilitasi pasien-pasien yang akan berkunjung itu hanya untuk sekedar check up, kontrol biasa itu harus daftar dulu melalui online. Setelah kita datang ke rumah sakit itu, kita mendatangi counter asuransi untuk melakukan verifikasi berkas. Jadi nanti kita dibantu untuk melakukan validasi seperti identitas karyawan. Kita langsung menunggu antrian dan ke tempat tunggu ruangan dokter tersebut. Setelah kita lama menunggu dan akhirnya kita dipanggil, kita masuk ke ruangan praktek dokternya. Di ruangannya itu benar-benar steril teman-teman, dari dokter, perawat, dan mungkin asisten dokternya itu mereka menggunakan APD lengkap dan semua alat-alatnya tuh steril sekali. Jadi setiap orang tuh diganti, semua alatnya tuh baru ya. Yang pertama kali dilakukan saat kita ingin mencabut gigi itu kan kita konsultasi dulu dengan dokter. Bagaimana kondisi giginya dilihat dulu dan kita perlihatkan juga ronsen gigi. Jadi ronsen giginya yang pernah dipakai saat cabut gigi geraham bungsu. Jadi ini teman-teman ya, ronsen giginya bagian kiri atas nih ya, terlihat teman-teman gigi Tante Riki nggak ada satu. Jadi yang pertama kali penanganannya oleh dokter gigi spesialis bedah mulut ini, kita diberikan obat kumur, betadine kumur, gargle untuk meminimalisirkan virus ataupun bakteri yang ada di mulut kita. Setelah kumur-kumur, cek dulu giginya. Dan saya nanya, dok, apakah saya harus rapid antigen dulu? Lalu dokternya menjawab, tidak perlu, kita lihat dulu saja. Jadi, memakai antigen itu menurut dokternya ya, jika harus dilakukan pengeboran. Jika tidak harus dilakukan pengeboran pada gigi itu tidak perlu katanya. Jadi bisa langsung tindakan gunting, cabut, beres. Penjelasan dokter seperti itu. Kenapa aku nggak tes antigen dulu? Karena sebelumnya nih aku tes antigen dulu ya. Benar-benar harus steril, kita harus aman agar menjaga dokter dan si perawatnya juga ya. Kalau nauzubillah kita terpapar COVID. Alhamdulillah langsung ditindakan karena waktu cabut gigi geraham bungsu dulu Tante Riki nggak langsung tindakan, harus rapid antigen dan harus ronsen gigi dulu. Jadi kerasa banget saat dicabut dan pas saat digunting itu, dan itu tindakannya kurang dari 1 menit sih. Mungkin ya dengan dijahit itu adalah sekitar 2 menit ya dijahit, karena memang harus dijahit ya seperti ini jahitannya itu. Nah prosesnya itu seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Setelah itu kita konsultasi dulu sebentar karena dokter menyuruh Tante Riki ini 1 minggu kemudian harus balik lagi karena harus cek jahitan, cabut jahitan ya. Jadi Tante Riki diberikan kain kasa 2
jika kain kasa yang saat kita gunakan setelah cabut itu penuh dengan darah dan air liurnya, jadi bisa diganti, ada dikasih spare 2 kain kasa yang sudah dibentuk gitu. Nebus obatnya tuh obat sakit ya, asam efenamat dan obat antibiotik, itu lupa Tante Riki antibiotiknya apa, dan yang jelas antibiotik harus dihabiskan. Dan asam efenamat itu Tante Riki minum kalau memang masih kerasa sakit aja, kalau nggak kerasa sakit Tante Riki sih nggak minum ya. Bekas suntikan bius itu semuanya menjadi sariawan. Si gusinya tuh kalau kena luka itu pasti menimbulkan sariawan pada gusi Tante Riki ini. Jadi nggak ada sakit yang berarti sih, cuma memang ya bengkak, wajar lah ya, namanya kulit yang habis dirobek itu kan pemulihannya juga kitanya harus benar-benar dijaga biar cepat pulih. Jadi perawatan pasca pencabutan gigi sisa akar dan 1 minggu menuju kontrol itu Tante Riki ya makan yang lunak-lunak ya. 3 hari pertama itu Tante Riki tidak meminum air hangat sama sekali karena takut ya setelah besoknya sih gusinya sudah berhenti mengeluarkan darah, adaptasi lagi dengan kondisi gigi yang udah nggak ada satu. Kerja gigi yang di depan atau di belakang gigi yang dicabut itu pasti kerjanya lebih keras lagi karena harusnya dikunyah ataupun digigit menggunakan gigi yang cabut itu tetapi tidak ada, jadi bebannya itu jatuh ke gigi yang di depan ataupun gigi yang di belakangnya. Setelah 1 minggu nih Tante Riki datang untuk kontrol lagi ke dokternya. Seperti biasa Tante Riki konsultasi dulu keluhannya. Selama 1 minggu itu dokter memeriksa dan melihat kondisinya udah bagus, dan hanya saja paling bekas guntingan gusinya itu masih ada ya, menjadi sariawan itu yang Tante Riki bilang. Jadi sariawannya timbul dari luka-luka yang terjadi saat pembedahan. Jahitannya dibuka oleh dokter dan sudah enak sih, sudah bagus. Tetapi memang ada sariawan saja. Jadi dokternya hanya meresepkan betadine kumur ya. Seperti ini betadine kumurnya. Buat teman-teman nih, betadine gargle ini bagus banget untuk mengatasi masalah sariawan. Untuk biaya cabut gigi sisa akar ini di rumah sakit teman-teman ya lumayan mahal jika bayar mandiri. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini keterangannya gigi 24 radix ya. Terus gigi tanggal akar sering menyebabkan sakit. Dan perkiraan biayanya itu ya 2,5 juta. Ini kita dengan asuransi juga bayarnya 1 gigi sisa akar 2,5 juta. Nah mungkin segitu aja teman-teman pengalaman Tante Riki cabut gigi sisa akar gigi yang ada di sebelah kiri atas ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kami ya, ada di bawah. Teman-teman bisa lihat Instagramnya. Semoga videonya bermanfaat. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Tunggu video informasi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.